Ya Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terkhusus pada pagi hari ini, kami bersama-sama akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mau disentuh oleh firman-Mu. Kami mau diubahkan oleh Engkau melalui firman-Mu. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah kiranya Engkau layakkan, Engkau mampukan sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, berkata-katalah, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Nehemia ayat yang pertama, Nehemia 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, kemudian nanti pasal 2, tapi kita akan membaca ayat yang kelima dan juga ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakhalaya. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu, aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihanmu. Ketika itu aku ini juru minuman raja. 2 ayat 5. Dan jawabanku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 15. Aku naik ke atas melalui
wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, terkadang Tuhan bisa membawa kita ke tempat yang jauh dari nyaman dan kemewahan. Dan itulah yang kemudian dialami oleh seorang anak Tuhan, yang dia saksikan melalui percakapannya atau percakapannya di Metro TV, di Cake Andy. Anak Tuhan ini bernama Albertus Gregory Tan, begitu ya. Ceritanya Bapak kasih Tuhan, ia ikut dengan seorang hamba Tuhan dan ikut melayani di daerah terpencil, di daerah yang sangat miskin. Awalnya ia berpikiran, waduh, ikut pelayanan sekalian refreshing begitu ya, sekalian healing ke daerah, ya sekalian cuci mata, lihat tempat-tempat yang baru untuk menghilangkan kepenatan di kota. Namun ketika dia sampai ke tempat itu, dia begitu terpukau atau takjub karena kondisi yang sangat sederhana di tempat itu. Bahkan kemudian ketika hari Minggu, kemudian dia melayani bersama-sama dengan hamba Tuhan, dia begitu terkejut begitu ya. Karena ia melihat di sana kondisi bangunan gereja yang sangat sederhana. Ketika dia melihat kondisi bangunan gereja itu, hatinya sungguh bergetar. Karena ia berpikir bahwa keberadaan gereja ini sesungguhnya enggak layak untuk tempat ibadah. Bahkan ia sempat menyebutnya dengan kata-kata yang sebenarnya agak sedikit kasar, seperti kandang hewan katanya begitu. Ia melihat bangunan yang tidak layak untuk beribadah di sana. Tanahnya, lantainya itu terbuat dari tanah liat, dan kalau hujan pasti tanah liatnya menjadi lembek dan becek. Kemudian dinding-dindingnya terbuat dari papan-papan yang sederhana, dipaku biasa saja. Bahkan ada beberapa tempat berlubang sana sini. Bahkan kemudian atapnya juga bocor sana sini. Kemudian bangku-bangku untuk tempat duduk itu bangku-bangku yang tidak nyaman, karena itu merupakan bangku yang dipapan seadanya, dipaku seadanya. Nah, melihat kondisi gereja yang seperti itu, hatinya terenyuh, hatinya tersentuh. Selama beberapa hari dia terus berpikiran tentang gereja itu. Bahkan ketika ia kembali dari sana, ia berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kadang Bapak kasih Tuhan, kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh anak muda tersebut. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan satu kondisi di mana kondisi itu penuh dengan kekurangan, di mana kondisi itu mungkin kurang banyak dalam segala hal. Ya mungkin kita tidak jauh, mungkin ketika kita melihat kondisi di dalam gereja kita, ada kondisi-kondisi yang membuat kita, wah rasanya ini kurang, rasanya itu kurang. Dan seringkali melalui ketika kita melihat kondisi itu, kita terpanggil untuk melakukan sesuatu. Sekalipun kadang-kadang ada orang yang tertentu begitu ya, bisa mengkritisi gitu ya, mengkritik sana sini. Atau ketika misalnya kita melihat juga ada orang yang memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Entah itu keterbatasan materi, keterbatasan untuk akses pendidikan, keterbatasan pergaulan, keterbatasan untuk sumber kesehatan. Kadang-kadang melalui penglihatan kondisi seperti itu, Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kasih Tuhan seringkali memanggil kita di dalam berbagai kondisi-kondisi yang ada. Bahkan bukan hanya berbagai kondisi, tetapi ketika Tuhan memberikan satu posisi atau jabatan tertentu, atau Tuhan memberikan kemampuan, kebisaan tertentu di dalam hidup kita, seringkali itu juga merupakan panggilan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi umat Allah.
Misalnya Bapak kasih Tuhan, ketika mempersiapkan ini, saya teringat dengan kisah Esther. Bagaimana Haman itu mengancam begitu ya, akan membinasakan orang-orang Israel. Dan pada saat itu Esther menjadi seorang ratu. Dan ada satu perkataan yang disampaikan Mordekai kepada Esther. Dia berkata begini, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan. Maksudnya begini, kamu memiliki kedudukan sebagai ratu itu ada tujuannya. Yaitu untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran yang dilakukan oleh Haman. Jadi posisi dia menjadi ratu itu ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang berada dalam kondisi bahaya pada saat itu. Nah, kasih Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini juga kita melihat ada satu posisi yang juga sedang dinikmati oleh Nehemia. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia adalah seorang juru minuman raja. Ya betul bahwa Nehemia ini adalah seorang pelayan, tetapi ini bukan pelayan sembarangan Bapak kasih Tuhan. Juru minuman raja bukanlah seorang pelayan. Juru minuman raja adalah jabatan yang cukup tinggi, terhormat, dipercaya, dan juga seorang yang cukup istimewa karena dia berada dalam lingkaran kehidupan raja, orang-orang terdekat raja. Dalam posisi jabatan seperti ini, pasti Nehemia itu mendapatkan banyak keistimewaan, fasilitas, rumah, keluarga, harta, kedudukan, dan kepercayaan dia punya di sana. Sekalipun dia berada dalam pembuangan, tetapi Nehemia menikmati kelimpahan hidup. Itu kontras dengan apa yang kasih Tuhan? Kontras dengan kondisi saudara-saudaranya yang berada di Yerusalem. Saudara-saudaranya yang berada di Yerusalem kondisinya cukup mengenaskan. Nehemia cukup menikmati kemewahan di Persia, tetapi saudara-saudaranya berada dalam kesukaran besar. Saudara-saudaranya di Yerusalem berada di dalam kondisi yang tercela, terhina. Mereka hidup di dalam kemiskinan. Tembok Yerusalem berada dalam kondisi rubuh dan hancur. Mereka menjadi olok-olok bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dalam dua kondisi ini, dia sebagai juru minuman raja dan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem dan juga tembok Yerusalem. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nehemia? Yang pertama, kasih Tuhan, Nehemia merasakan ada satu beban yang besar untuk melakukan sesuatu bagi Yerusalem. Bapak kasih Tuhan, apa yang kemudian menjadi respon Nehemia ketika ia mendengar bahwa Yerusalem berada dalam kondisi tercela, kondisi saudara-saudaranya berada dalam kondisi yang memprihatinkan di sana. Firman Tuhan mengatakan begini, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat semesta alam. Jadi ada 3 respon di sana. Dia berkabung, dia berpuasa, dan dia berdoa. Yang mungkin harusnya dia nggak harus melakukan itu, Bapak kasih Tuhan. Karena kenapa? Sebenarnya dia berada dalam posisi nyaman. Tetapi ketika dia mendengar saudara-saudaranya yang di Yerusalem itu, dia sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan. Bahkan diperkirakan dia berdoa selama beberapa bulan, sekitar 4 bulan lamanya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Mengapa dia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan? Nah, hal ini terlihat dari pikirannya di dalam doa yang dia sampaikan. Di dalam doa yang disampaikan itu sungguh menunjukkan bahwa ia mengenal dengan benar Allah. Di dalam doanya ia mengatakan bahwa Allah yang ia sembah dan muliakan adalah Allah yang maha besar dan dahsyat. Allah yang berpegang terhadap janjinya dan kasihnya dilimpahkan kepadanya. Ia mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang besar,
Allah yang dahsyat, Allah yang mengingat janjinya dan berpegang janji kepada janji. Ia juga mengenal melalui doanya kita melihat bahwa ia mengenal betul siapa Allah. Allah itu adalah Allah yang berkarya dan itu terlihat kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada nenek moyangnya. Apa yang Tuhan kerjakan kepada Musa, bagaimana Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kemudian membawa mereka ke tanah perjanjian. Ada banyak karya pekerjaan Tuhan dan itu sungguh dikenali oleh Musa. Ia juga mengenal harusnya apa yang menjadi sikap umat Tuhan. Dia berkata begini, bahwa dengan mengaku dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau tetapkan. Dia mengenal betul bahwa umat Allah yang sudah berdosa itu harusnya mengakui dosa di hadapan Tuhan. Harusnya memohon ampun. Yang terakhir, di dalam doanya ia juga mempercayai janji Tuhan. Di dalam doanya dia katakan bahwa sekalipun orang Israel berserak di mana saja, tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan dari segala penjuru, Tuhan akan mengumpulkan mereka. Firman Tuhan mengatakan, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku di sana. Nah, kasih Tuhan, melalui doa ini yang disampaikan oleh Nehemia, kita melihat bahwa sekalipun dia berada di dalam kondisi yang nyaman di Persia, dia seorang yang berkuasa, tetapi ia memiliki hati, dia memiliki kepedulian terhadap orang-orang Israel yang tersisa di tanah Yerusalem. Ia memiliki keprihatinan kepada tembok, terhadap bait Allah di sana. Nah, kasih Tuhan, mengapa Nehemia begitu memiliki kepedulian, keprihatinan kepada orang-orang yang di sana? Karena itu tadi, dari uraian doanya, ia mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Dia mengenal apa yang menjadi kehendak Allah bagi umat Allah. Pengenalan itu kemudian menjadikan beban di dalam hidupnya. Ia tahu bahwa Allah sedang berduka terhadap kondisi Yerusalem dan ia juga berduka. Ia juga tahu bahwa Allah akan bertindak ketika orang-orang Israel mengakui dosanya. Ia mengenal dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia mengenal bahwa Allah mengasihi bangsa ini. Dan kemudian pengenalan dia kepada Allah itulah yang kemudian menjadi bebannya. Itulah yang membuat dia berduka, itu yang membuat dia berkabung. Dan itulah yang mendorong dia nanti akan melakukan sesuatu terhadap Yerusalem. Nah, kasih Tuhan, Tuhan di dalam perjanjian baru kita juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal betul kehendak Allah Bapa. Dan ia mengenal betul bahwa manusia membutuhkan karya keselamatan. Sehingga ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berkata, "Ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Dan kali kedua dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Nah, kasih Tuhan, Tuhan Yesus di dalam tugasnya menjalankan karya keselamatan bagi manusia, dia tahu betul apa itu yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Bapak kasih Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan dengan setulus hati kita kepada Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan kita yang tepat kepada Allah. Pengenalan kita yang benar kepada Allah akan memimpin kita untuk mengenal isi hatinya. Pengenalan kita yang tepat kepada Allah
akan menyentuh isi hati kita. Pengenalan yang tepat kepada Allah akan memberikan kepekaan di dalam hidup kita. Hati yang peka dan memiliki beban terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Beban itu Tuhan taruh di dalam hati kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, kadang-kadang itu bisa terjadi bukan di dalam relasi suami istri begitu ya. Ketika misalnya katakanlah suatu hari begitu ya, saya batuk begitu. Ketika saya batuk, dengan spontan biasanya istri saya langsung ambil air untuk saya. Dia tahu bahwa saya butuh air, saya tanpa saya kasih tahu begitu. Nah, saya pikir begitu juga ya Bapak kasih Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menikmati relasi dengan Tuhan, ketika kita menikmati mengenal Dia, mengenal firman-Nya di dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu apa yang akan kita lakukan untuknya. Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang anak kecil yang bernama Hetty Mai Wiet gitu ya. Dia anak kecil yang lusuh kemudian datang ke sekolah minggu di tempatnya. Dia sedih dan menangis karena ditolak di gereja kecil di tempat yang ia datangi. Karena di gereja kecil itu tidak cukup ruangan, tidak cukup kursi. Nah, kebingungan dengan kondisi yang ada, kemudian Hetty menangis begitu ya. Dia mau datang ke gereja itu tetapi di gereja itu nggak ada tempat yang cukup. Dia kemudian menangis di depan gereja. Nah, di depan gereja itu kemudian ada seorang pendeta yang lewat. Dan kemudian menanyakan, kenapa kamu menangis? Kemudian dia katakan bahwa dia tidak diizinkan masuk ke ruang sekolah minggu karena tempatnya kecil dan kurang kursi. Nah, beberapa waktu kemudian akhirnya diusahakan tempat buat si anak kecil itu. Nah, kasih Tuhan, si Hetty ini ternyata kemudian tidak berumur panjang begitu ya. Dia hanya berumur 2 tahun dan kemudian ia dipanggil pulang. Nah, setelah pemakaman, ibunya kemudian menyerahkan satu dompet kecil yang jelek dan lusuh kepada pendeta gereja itu. Dan isinya ada 57 sen di sana. Dan di sana ada sebuah catatan yang berbunyi demikian. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Rupanya sejak peristiwa itu dia ditolak karena ruangan itu kecil, tidak ada tempat duduk baginya. Ia berbeban begitu ya. Ia berbeban untuk mengumpulkan duit sedikit demi sedikit dan memang menjadi nggak begitu banyak, hanya 57 sen. Sang pendeta itu kemudian menceritakan kisah itu, Bapak kasih Tuhan, dan kemudian terkumpullah uang sebanyak $250. Berawal dari 57 sen dari anak kecil yang peduli, yang memiliki hati untuk sekolah minggu itu, kini di tempat itu, di Philadelphia itu telah berdiri satu gereja baptis. Sebuah gereja dengan kapasitas 3.300 orang. Sebuah universitas tempat ribuan mahasiswa belajar. Kemudian sebuah rumah sakit. Sebuah bangunan khusus untuk sekolah minggu dengan ratusan pengajar. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun tidak mendapatkan tempat di sekolah minggu. Bapak yang kasih Tuhan, adakah kita juga memiliki hati seperti hati anak kecil ini? Seberapa banyak di antara kita memiliki beban untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan? Seberapa besar Tuhan taruh di dalam hati kita untuk sesama kita yang membutuhkan? Bapak yang kasih Tuhan, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal kehendak Dia, sesungguhnya itu akan memberikan satu sensitivitas, kepekaan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ketika memperhatikan sekitar kita. Ketika kita memperhatikan kondisi gereja kita, ketika kita memperhatikan orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja.
Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mengenal isi hatinya, kita akan semakin peduli dengan pelayanannya, dengan apa yang Tuhan mau kerjakan, baik di gereja ini maupun di luar gereja ini. Nah, baik kasih Tuhan, adakah kita memiliki hati yang seperti hati Tuhan itu sendiri? Itu yang pertama, baik kasih Tuhan, Nehemia memiliki hati yang mengenal Allah. Kemudian Bapak kasih Tuhan, hal yang kedua, yaitu dia tidak hanya dia tidak hanya merasakan beban di dalam hatinya, tetapi dia juga bertindak dan meninggalkan kenyamanannya. Bapak kasih Tuhan, hal yang seringkali membuat kita sulit melakukan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita adalah karena kita sulit meninggalkan kenyamanan kita. Kita seringkali sulit mengubah kebiasaan yang sudah lama kita lakukan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Nehemia tidak hanya berdoa, dia tidak hanya berkabung, berdoa, berpuasa kepada Allah. Tetapi dia juga beraksi. Ia tidak hanya tersungkur menangis di hadapan Tuhan, tetapi ia juga melakukan, ia bertindak apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya. Dan hal itu jelas ketika ia memohon kepada Raja Artasta, jika Tuhan menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lihat, ketika dia berdoa, bergumul, berpuasa, dia tidak berhenti di sana. Dia tidak hanya berhenti bersungkur, dia tidak hanya berhenti merasakan beban itu di dalam hatinya, tetapi ada aksi di sana, ada tindakan, dan itu ia mohonkan di dalam posisinya sebagai seorang juru minuman raja. Dia bertanya kepada raja, jikalau Tuhan menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu, utuslah aku ke Yehuda. Nah, itu visi yang kemudian muncul di dalam diri Nehemia. Bahkan dikatakan dalam Nehemia 2 ayat 17, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Nah, kasih Tuhan, apa yang dilakukan Nehemia, ia memohon betul kepada Allah, ia menyelidiki, ia mengobservasi dan lain sebagainya, ia melakukan tindakan begitu. Nah, kasih Tuhan, untuk bertindak itu kita melihat bahwa Nehemia harus meninggalkan kenyamanannya. Bayangkan Bapak dikasih Tuhan, posisinya yang sudah nyaman di Persia. Dia sebagai seorang juru minuman raja dengan segala fasilitas yang baik, yang enak yang dia miliki di sana. Sekarang dia akan pergi ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang hancur, porak-poranda, banyak kemiskinan di sana, banyak orang-orang susah. Tetapi dia meninggalkan Persia, simbol kemapanan itu, di mana dia menikmati berbagai keistimewaan. Dia pergi ke kota yang berbanding terbalik. Dia pergi ke Yerusalem. Yerusalem yang mungkin tidak ingin ditempati orang lain pada saat itu. Kota yang diidentikan dengan kemiskinan dan kemelaratan. Tidak ada apa-apa di sana selain reruntuhan, selain kondisi kemiskinan. Tetapi Nehemia meninggalkan kemapanan itu demi membangun, demi menolong umat Allah, demi membangun tembok Yerusalem. Bapak kasih Tuhan, kerelaan Nehemia meninggalkan kondisi nyaman itu merupakan bagian ketaatan Nehemia yang mau diutus membangun Yerusalem dan mau dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Nehemia 2 ayat 12 menyatakan bahwa Nehemia selalu melakukan apa yang Allah nyatakan di dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan bukan di dalam hidup kita. Allah yang besar itu, Allah yang bertahta di surga, Allah pencipta segala sesuatu,
ia meninggalkan tahtanya. Ia menjadi sama dengan manusia. Bahkan kemudian di dalam kondisinya menjadi sama dengan manusia, ia rela menderita. Bahkan kemudian ia rela disalibkan dan mati. Tuhan Yesus melakukan itu dengan penuh ketaatan. Supaya setiap kita menikmati karya keselamatan di dalam Dia. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia, kasih Tuhan. Ia tidak hanya berdoa, dia tidak hanya berpuasa, dia tidak tersungkur di hadapan Tuhan. Dia bertindak, dia meninggalkan kemapanan, dia meninggalkan kenyamanan, dia pergi ke Yerusalem supaya orang-orang di sana bisa menikmati kasih Tuhan. Supaya di sana tembok Yerusalem boleh dibangun kembali. Nah, kasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan taruh di dalam hati kita beban untuk melayani Dia. Kadang-kadang Tuhan gerakan kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita merasakan itu di dalam hati kita. Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi seringkali mungkin sulit bagi kita untuk melakukannya. Karena terkadang kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Kita harus mungkin misalnya ketika kita membantu orang lain, kita harus kehilangan sesuatu. Kita harus misalnya ketika kita merasa bahwa saya harus ikut melayani misalnya. Ketika kita ikut melayani, maka kita akan meninggalkan kenyamanan kita, bukan? Ketika kita melayani, ada banyak hal yang harus kita curahkan di sana. Kita curahkan pikiran, perasaan, dan mungkin kadang-kadang gak dihargai. Tetapi itulah yang justru Tuhan inginkan, Bapak kasih Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya berdoa, berkabung, berpuasa, tetapi kita mewujudkan itu di dalam tindakan yang nyata. Bapak yang kasih Tuhan, Martin Luther King yang hidup dari 1928 sampai 1968. Ketika dia hidup, Amerika Serikat itu berada dalam satu kondisi diskriminasi yang parah. Orang-orang kulit hitam dianggap tidak setara waktu itu dengan orang kulit putih. Di berbagai tempat, baik bus, di sekolah, di kantor-kantor, dan lain sebagainya, ada pemisahan. Baik orang kulit putih maupun orang kulit hitam. Dan berkasih Tuhan, di sana hak-hak dari orang kulit hitam dirampas sedemikian rupa. Mereka dianiaya, disiksa, dan lain sebagainya. Martin Luther King, dia adalah seorang pendeta. Ia berdoa, banyak berdoa untuk kondisi tersebut. Tetapi ia tidak hanya berdoa, ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk hak asasi manusia tersebut. Tentu saja perjuangannya tidak mudah, bahkan pada akhirnya dia meninggal karena ditembak begitu ya. Ada banyak teror yang dia terima, ada banyak ancaman-ancaman yang dia terima, tetapi dia tidak gentar, Bapak kasih Tuhan. Dia meninggalkan kondisi nyaman dia masuk di dalam kondisi tidak nyaman, diintimidasi, diteror dan lain sebagainya. Hanya apa? Untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang kulit hitam pada saat itu. Dan berkat perjuangannya, Amerika akhirnya membuat berbagai peraturan yang menghapus berbagai diskriminasi yang ada. Nah, kasih Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Adakah kita juga rela berkorban, rela meninggalkan segala kenyamanan kita? Mungkin Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Tapi biarlah itu tidak hanya berhenti di dalam hati kita, tetapi kita wujudkan itu di dalam tindakan-tindakan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bagaimana Engkau memanggil Nehemia untuk memperbaiki tembok Yerusalem dan juga kehidupan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang ada di sana. Ia melakukan itu karena ia sungguh mengenal dan merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu,
Ya Tuhan, biarlah ini juga yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan apa yang ingin Tuhan lakukan melalui kami, entah di gereja ini atau entah di kondisi lingkungan kami. Biarlah melalui kami Engkau boleh memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah itu bukan hanya terwujud di dalam hati kami, tetapi itu boleh terwujud di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.